Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di perjumpaan kedua, di mana pembahasan kita telah sampai pada karakteristik Islam. Kekhasan Islam ini dapat kita pelajari dalam 5 poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama Robbaniyah. Karakter Robbaniyah artinya Islam adalah agama yang bersumber dari Allah, dari Rob secara langsung. Karenanya lah Islam tidak bisa disebut sebagai isme. Kita membantah adanya orang yang menganggap Islam sebagai Muhammadanism, isme yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang keluar dari ide-ide Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad di dalam Islam, beliau adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi berbeda jika Muhammadanism itu dianggap sebagai buah pikir karya manusia, tetapi Islam sebagai Robbaniyah meletakkan Rasulullah sebagai utusan Allah. Karenanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat Islam, apakah itu Al-Quran atau hadis, maka semua itu sebenarnya adalah wahyu juga. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, yang bersumber dari Nabi Muhammad itu adalah hawa nafsu beliau, tetapi sesungguhnya semua itu adalah wahyu dari Allah SWT. Karakteristik Robbaniyah ini sangat terlihat di mana Islam ajarannya tidak pernah terjadi kontradiksi, pertentangan antara satu doktrin agama dengan yang lainnya. Kalau satu kali ajaran Islam mengatakan Allah itu Esa, maka semua penjabaran tentang Islam tetap mengatakan Allah itu Esa. Jika dikatakan bahwa Allah itu hidup abadi, maka tidak pernah dijumpai di penjelasan-penjelasan yang lain, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwa Allah itu pernah mati. Ini menunjukkan bahwa Robbaniyah menjadi karakteristik Islam. Sumber utamanya dari Allah, maka tidak bisa kita jumpai pertentangan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain di dalam Islam. Yang kedua, karakteristik atau ciri khas Islam adalah sumulia, artinya menyeluruh. Maka ketika kita melihat Islam sebagai ajaran yang sumulia atau menyeluruh, kita akan menjumpai bagaimana Islam ini mengatur manusia sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri ada aturannya di dalam Islam. Dan itu tidak dijumpai di dalam ajaran agama yang lain. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu ketika kita masuk ke kamar mandi, kita hendaknya melangkah masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Lalu kemudian ketika kita makan, kita diajarkan untuk makan dengan tangan kanan, mengucap basmalah terlebih dahulu, tidak mencela makanan, mengambil yang paling dekat, dan seterusnya. Ketika kita berangkat kerja, kita diajari keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita berada di antara subuh dengan waktu duha, kita diajarkan baca 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan itu kamu baca 3 kali, kalian tidak akan disentuh oleh bahaya.
pada saat kita kerja, bermuamalah, semua ada aturannya. Sampai kita pulang ke rumah, sampai kemudian kita akan tidur, kita dianjurkan untuk berwudu. Ketika tidur, tsumma taji ala sikikal aiman, miringnya ke arah kanan, menghadapnya ke arah kiblat, diajari lagi kita berdoa. Bahkan tidur itu sendiri ada ajarannya di dalam Islam. Maka Islam adalah ajaran agama yang menyeluruh, yang membuat kita senantiasa dalam kontrol kesucian dan kemurnian beragama. Yang ketiga, karakteristik Islam itu adalah tawazun, seimbang. Tidak diperkenankan umat Islam hanya berurusan dengan akhirat saja, ibadah terus. Dia tidak memikirkan dunianya, tidak benar. Sebaliknya, ada orang yang ngurusi dunia saja, tidak pernah ngurusi akhirat. Agama, ajaran ibadah, dia abaikan. Itu juga tidak benar. Karena Rasulullah bersabda, laisa bi khairikum man tarokat dunyahu li akhirati wa man tarokal akhiratu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'ah. Tidaklah disebut orang itu baik ketika dia meninggalkan dunianya untuk akhiratnya saja, dan juga tidak disebut baik orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya saja. Hatta yusiba minhuma jami'ah, sampai disebut baik orang itu mereka yang bisa menggabungkan dunianya dengan akhiratnya. Dia lakukan hidup di dunia dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, dan dia menghamba kepada Allah untuk mendapatkan akhiratnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adapun yang keempat, karakteristik Islam adalah insaniyah, sangat bersesuaian dengan fitrah manusia. Kiranya tidak bisa disebut agama jika agama itu membuat manusia yang mengikutinya menjadi tersiksa. Orang agar mencapai derajat tinggi tidak boleh makan sama sekali misalnya. Orang agar disebut sebagai orang suci tidak boleh menikah misalnya. Kalau dalam Islam, orang diperbolehkan untuk mengatur temperatur batinnya supaya stabil, stabilitas temperatur batin dengan berpuasa. Bahkan diperintahkan, bahkan diwajibkan, tetapi tidak dilarang kemudian untuk berbuka. Kalau puasa terus menerus, puasa wisol dilarang di dalam Islam. Begitu juga ketika ada ajaran yang lain supaya manusia disebut suci, berderajat tinggi, tidak boleh menikah, Islam tidak demikian. Islam melarang zina, melancarkan hasrat seksual secara bebas dilarang, tetapi kemudian diberi pintu masuk yang suci, yaitu menikah. Tidak dilarang bergaul suami istri, tapi dalam bingkai pernikahan. Sangat manusiawi. Bahkan ketika kita jumpai ada ajaran yang melarang orang menikah, justru terjadi penyelewengan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang kelima, karakteristik Islam adalah al-adalah, yaitu al-adalah, ai bermakna adil. Dan keadilan Islam ini awalnya mungkin bisa jadi tidak dijangkau oleh pikiran manusia. Seperti misalnya ketika pembagian waris, kaum pria mendapatkan satu, wanita setengahnya. Kenapa demikian? Yang tidak mengerti tentang Islam secara menyeluruh mungkin komplain, protes. Kok tidak adil ya Islam ini? Kok sepertinya pria lebih diutamakan daripada wanita? Tapi mereka lupa bahwa ada kehidupan di masa mendatang di mana pria harus menghidupi. Kewajiban memberi nafkah adanya pada kaum pria, sementara wanita tidak diwajibkan memberi nafkah. Artinya, setengah dari yang dimiliki atas harta waris yang telah dibagi untuk wanita sempurna dimiliki sendiri. Sementara pria, satu itu atau 2 kali lipatnya dari wanita, dia harus menghidupi orang tuanya, menghidupi keluarganya, dan lain sebagainya. Artinya setengah itu untuk bisa digunakan sebagai modal. Karena itu keadilan Islam mungkin tidak terbaca
oleh orang-orang yang tidak memahami agama, tetapi sungguhnya Islam tetap adalah al-adalah, yaitu agama yang memiliki karakteristik adil. Mudah-mudahan karakteristik yang kita sampaikan 5 ini memiliki peran membangun pemikiran baru kita, menganggap bahwa Islam adalah agama yang bersesuaian dengan manusia. Dan dengan 5 hal itu kita telah menemukan Islam memang sangat bersesuaian dengan ajaran kemanusiaan dan memberikan jaminan keselamatan hidup kita di dunia bisa ada wa fil akhirati bil jannah wan najata minan nar. Di dunia kita akan bahagia dengan Islam, di akhirat kita akan diberikan surga dengan Islam, dan di akhirat juga kita dijauhkan dari api neraka dengan Islam. Mudah-mudahan kita hidup dengan Islam, mati dengan Islam, bangkit menghadap Allah dengan Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Billahi fisabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, albirru manitaqa, nasru minallahi wa fathun qarib, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.